Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, balik lagi di channel Semua Cerita, Semua Ada Cerita. Ceritanya hari ini Ahmad mau bincang-bincang sedikit tentang isu yang lagi hot-hotnya, yang lagi berseliweran di televisi, di sosial media tentang dolar yang kabarnya terus melonjak tinggi dan membuat rupiah semakin melemah. Jadi daripada kita pusing dan nggak ngerti dolar naik apa efeknya ke kita nih, aku pakai bahasa anak TK aja buat sedikit mengedukasi teman-teman atau adik-adik kita di luar sana supaya bisa lebih menghemat setiap hari ya biar nggak ikut pusing. Walaupun kata Pak Presiden kita nggak pakai dolar, jadi nggak usah pusing katanya. Tapi sebenarnya loh Pak Presiden kalau misalnya kita nggak pakai dolar pun ya tetap aja berefek. Yuk kita cari tahu gimana efeknya. Yang pertama kalau dolar naik nih ya, kalau Pak Presiden bilang dolar naik kita nggak pakai dolar di desa-desa. Padahal yang beli dolar itu kan negara, importir, perusahaan, dan semua barang yang masuk di Indonesia itu pasti dibeli pakai dolar toh. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kayak bensin. Indonesia masih impor minyak loh dari luar negeri, belinya tuh pakai dolar. Jadi kalau dolarnya naik, negara keluarkan uang lebih banyak untuk beli barang itu. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya pasti BBM-nya ikut naik atau subsidinya bakalan jebol gitu. Terus contoh lainnya misalnya kayak pupuk naik karena bahan bakunya masih banyak banget diimpor. Petani ya pasti yang pertama ngeluarin modal lebih besar atau lebih banyak. Ya kalau modalnya naik, harga hasil panen juga pasti ikutan naik. Lalu rakyatnya bilang, loh kok berasnya mahal, kok buah hasil panen mahal padahal punya lokal loh. Nah itu salah satu efeknya karena pupuknya dari impor. Terus misalnya kayak yang lain contohnya mie instan mahal, roti mahal, susu mahal, obat-obatan mahal. Karena ya banyak bahan bakunya diimpor. Jadi walaupun rakyat nggak pegang dolar atau nggak pakai dolar, harga hidup tetap ikut naik, tetap berimbas bagi kita karena semua serba impor. Bener nggak? Nah, terus kalau misalnya kayak pedagang kecil-kecilan dan lain sebagainya, itu yang ngedegangnya udah pasti harga barang naik, ya pembelinya pasti sedikit dong. Kenapa? Ya karena gaji rakyat itu nggak naik secepat kebutuhan, harga pokok yang serba naik gitu. Jadi ya pasti kita berasa banget efek dari, harga-harga yang naik itu gitu. Makanya rakyat panik bukan drama, bukan suka drama, tapi karena mereka tahu kalau rupiahnya jatuh, itu orang yang paling duluan kerasa selalu adalah rakyat jelata. Ingat ya Pak Presiden, kalau misalnya harga barang naik, yang ngerasa duluan imbasnya itu rakyat.